katakan? Shalom. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, tapi sebelum memulai puji-pujian kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan mengumpulkan kami dengan selamat di tempat ini. Tuhan berikan kami hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mohon bertepuk tangan semuanya.
dekat setiap kali kami memanggil-Mu. Lewat pujian ini kami mau nyatakan betapa Engkau layak ya Tuhan, dan hanya Kau yang layak menerima pujian kami ya Tuhan. Hanya Kau yang kudus
Shalom saudara. Sehat kabarnya? Amin ya. Haleluya. Kita selalu bersyukur ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama, saudara. Saya tahu ini anugerah Tuhan. Itu sebabnya, mari saudara, waktu yang baik ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Kedatangan kita tidak sia-sia ke tempat ini, saudara. Tetapi betul-betul firman Tuhan yang hari-hari ini kita butuhkan, ini firman Tuhan. Kita perlukan. Itu betul-betul menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan. Kami selalu perkatakan ya Tuhan, biarlah firman itu menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami terima dengan sukacita kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan belajar bersama hari ini, saudara. Ini firman Tuhan yang masih berkaitan dengan firman Tuhan yang kemarin, yang kita pelajari bersama-sama, saudara. Minggu yang lalu kita belajar tentang fervent love, yaitu kasih yang sungguh-sungguh. Kita sebagai orang percaya, ya, firman Tuhannya sudah jelas bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini yang kemarin kita pelajari, saudara. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, artinya ini, saudara, dalam mendekati kesudahan segala sesuatu itu sama dengan akhir zaman. Tuhan ingin supaya kita menguasai diri kita dan menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa, tetapi bukan hanya berdoa. Yang penting adalah, yang terutama itu yang lebih penting, kita harus memiliki fervent love, yaitu kasih yang sungguh-sungguh seorang kepada yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ya, kasih yang sungguh-sungguh sudah kita pelajari yang minggu yang lalu, saudara. Dan saat ini kita diberi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan judul yang kita lihat bersama tadi, saudara, yaitu activate your love. Artinya mengaktifkan kasihmu. Kasih itu harus diaktifkan, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu ternyata bisa dingin. Kasih itu ternyata ya bisa kalau tidak diaktifkan tuh lama-lama kasih itu menjadi padam, saudara. Ingat gereja di Efesus. Gereja Efesus kan dikatakan engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi Efesus pernah ditegur bahwa kamu meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan sudah dinubuatkan, kejatuhannya itu sudah dinubuatkan. Nah, tapi kembali saudara, saya tadi sering mengatakan bahwa kasih itu harus diaktifkan. Karena kalau tidak diaktifkan, maka kasih itu menjadi dingin. Nah, kasih kita harus dimanifestasikan. Melalui apa? Ya, kalau dalam kehidupan kita itu hanya dua hal saja yang bisa memanifestasikan kasih, yaitu melalui perbuatan dan perkataan dan perbuatan. Yang lainnya tidak ada, saudara. Coba saudara bayangkan, pikirkan, apalagi yang bisa memanifestasikan kasih itu apa? Tidak ada yang lain, hanya perkataan dan perbuatan. Ya. Karena selama kasih itu belum dimanifestasikan, maka kita belum disebut sebagai orang yang mengasihi. Nah, jadi kita harus memanifestasikan. Nah, itu sebabnya kita melihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Ini kita kan sedang belajar 1 Petrus, saudara. Kita ini seri khotbahnya, saudara, ya. 1 Petrus pasal 2, 3, ini pasal 4. Nah, ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Jika ada orang yang berbicara, perhatikan, kata berbicara, itu artinya perkataan.
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini ayat 11. Tadi ayat 7, ayat 8, ayat 9. Jadi ini masih dalam satu konteks ya saudara ya. Ini belum terpisah. Petrus sedang mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah kasihilah sesamamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Lalu dia mengatakan ayat yang ke-11 ini. Dia menjelaskan. Kasih menurut versinya Petrus adalah ini saudara. Kasih yang dinyatakan dari berbicara dan dari perbuatan. Perbuatannya itu melayani. Jadi kata berbicara itu mewakili perkataan kasih saudara. Jadi yang pertama kita belajar. Ya, Alkitab mengatakan ya bahwa kalau ada orang yang berbicara, maka berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Apa artinya saudara? Jadi yang pertama, poin pertama ini, perkataan kasih. Artinya setiap kali kita berbicara, maka kita berbicara tentang firman Allah, atau berbicara tentang nilai-nilai firman Allah. Yang dimaksud adalah, saudara, ini tadi ayatnya ya saudara ya, tadi ayatnya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, kata berbicara ini menggunakan kata laleo, artinya to speak, ya, say, talk, ya, preach, semua itu pakai kata laleo. Nah, saudara, kalau kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman, artinya apa? Artinya setiap kali kita mengeluarkan perkataan, hendaknya kita mengeluarkan perkataan yang berisi nilai kebenaran, atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, gitu saudara. Tidak menyimpang dari firman, memberi nasihat, menegur sesuai firman. Maksudnya apa saudara? Maksudnya yang dimaksud oleh Petrus adalah, jadi kalau kita mengasihi orang lain, itu artinya kalau kita berkata-kata kepada orang lain tersebut, maka kata-kata kita itu harus tidak keluar dari firman Tuhan. Kalau saudara berbicara dengan orang lain dan kemudian orang lain malah diajak gosip, saudara. Pertanyaan saya, gosip itu sesuai firman enggak, saudara? Jadi, kira-kira kalau gosip itu sesuai firman enggak, saudara? Oh, tidak. Kalau kita berbicara, pembicaraan kita atau perkataan kita itu tidak sesuai firman Tuhan, kita sedang tidak mengasihi orang yang kita ajak bicara, saudara. Kita sedang tidak mengasihi orang lain. Kita tidak sedang mengasihi istri kita. Kalau kita ngomong sama istri kita, lalu kita ngomong, ya, pembicaraan kita ini tidak mencerminkan apa yang firman Tuhan inginkan, katakan, maka kita tidak mengasihi sesungguhnya, saudara. Perkataan kasih itu bukan perkataan, hanya perkataan I love you. I love you sayang, kalau suami ke istri, atau istri ke suami juga, I love you too. Tapi perkataan kasih itu bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya itu. Ya, bahwa kalau kita mengatakan ya sesuatu, maka apa yang kita katakan semuanya itu harus jangan menyimpang dari firman Tuhan. Wah, lalu ada orang mengatakan begini, kalau gitu susah ya jadi orang Kristen. Mau ngomong aja harus mikir. Nah, saudara, supaya tidak mikir, itulah sebabnya buat supaya kita nggak mikir lagi waktu kita ngomong, saudara. Supaya kita bisa otomatis, caranya gimana, saudara? Isi hidupmu terus dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Baca firman aja nggak pernah, saudara. Mau bisa keluar perkataan firman, lah bagaimana? Ya nggak mungkin, saudara. Galon air mineral, saudara. Ya, itu akan keluar
air mineral jika diisi air mineral. Yang setuju katakan amin, saudara. Galon itu, saudara, diisi air mineral, maka keluarnya ya air mineral. Tapi sebaik apapun tempat air, saudara, kalau diisi pakai comberan, maka keluarnya juga comberan, saudara. Yang nangkep katakan amin, saudara. Yesus mengatakan, yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ke mulut, karena yang masuk ke mulut itu akan turun ke dalam perut dan akan keluar ke dalam jamban. Tetapi yang menajiskan orang itu apa? Apa yang keluar dari mulut itu loh, yang berasal dari hati. Perkataan yang tidak sesuai firman. Perhatikan, Matius 15 ayat 18. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang, saudara. Kalau hatinya ini ya penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan itu, keluarnya itu seperti itu, saudara. Dan itu artinya kita tidak hidup dalam kasih. Engkau nggak bisa disebut mengasihi. Kenapa, saudara? Karena ketika perkataanmu yang keluar itu, saudara, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, sebetulnya engkau sedang tidak mengasihi orang lain. Jadi mulailah, saudara, aktifkan kasihmu kepada orang lain melalui perkataanmu. Yang pertama kan perkataan kasih ya, saudara ya. Ingat, berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman. Maksudnya berisi nilai kebenaran. Kalau engkau masih mikir hari ini waktu mau berbicara, saudara, maka tandanya engkau harus mengisi hidupmu dengan firman Tuhan. Supaya engkau enggak mikir lagi. Apakah ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Amin, saudara? Amin. Aktifkan kasihmu. Ayo mulai aktifkan kasihmu. Suami mengasihi istrimu dengan perkataan-perkataan kasih. Ya. Suami, istri, ya, anak, orang tua, semuanya, saudara. Kita mulai belajar. Yang kedua, saudara, Alkitab mengatakan, ya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, saudara, yang kedua ini perbuatan kasih. Nah, tapi menariknya, saudara, Petrus itu mendefinisikan perbuatan kasih itu melalui kata ini, namanya melayani, saudara. Wah, ini dalam sekali waktu saya pelajari, dahsyat sekali ya Petrus ini. Artinya apa, saudara? Artinya, kalau engkau mengatakan engkau mengasihi orang lain, engkau harus memanifestasikan kasihmu itu melalui perbuatanmu, yaitu dibuktikan dengan apa? Engkau itu bisa melayani orang lain itu. Orang lain itu adalah istrimu, ya. Kalau itu suami, kalau suami ya, kalau istri ya suamimu, kalau anak ya orang tuamu, kalau orang tua ya anakmu, kalau menantu ya mertuamu, kalau mertua ya menantumu, begitu, saudara. Kata melayani itu menggunakan kata Yunani diakoneo. Ya, ini mengingatkan kita dengan kata diaken. Kita belajar bersama, diakoneo, artinya apa? Menjadi pelayan, melayani. Ternyata, saudara, kalau kita mengasihi orang lain, kita itu harus melayani orang lain itu. Apa artinya melayani? Artinya ini, saudara, kita menjadi pelayan orang yang kita layani. Menganggap orang lain itu, yang dilayani itu lebih utama atau lebih penting dari kita. Itu pelayan. Pelayan itu memikirkan apa yang terbaik yang bisa diberikan atau dilakukan bagi orang yang kita layani. Jika engkau seorang suami atau istri, bila engkau mengasihi suami atau istrimu, maka engkau melayani suami atau istrimu. Amin. Kalau engkau orang tua, kalau engkau mengatakan engkau mengasihi anakmu, engkau harus melayani anakmu. Memberi yang terbaik buat anakmu, memikirkan yang terbaik buat anakmu. Demikian juga anak terhadap orang tua.
menantu terhadap mertua, mertua terhadap menantu. Sebagai orang percaya, sebagai siapapun kita, saudara, kita ini harus melayani. Kalau kita mengatakan mengasihi itu melayani. Ada orang Kristen yang mengatakan, waduh ya susah ya pastor ya, kalau gitu ya. Itulah sebabnya, tadi ayatnya mengatakan begini, jika ada yang melayani, lalu ada kata selanjutnya, yaitu ini saudara, lakukanlah semuanya itu dengan kasih karunia. Kasih karunia itu menolong kita supaya kita melakukan yang tidak bisa kita lakukan secara manusia, sehingga kita dimampukan untuk bisa melakukan, saudara. Kasih karunia itu adalah kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Tadi ayatnya mengatakan begini, saudara. Saya baca ulang. Ayatnya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Memang, saudara, seringkali melayani itu menjadi sesuatu yang berat buat kita. Susah buat kita untuk bisa melayani orang lain, menganggap orang lain itu lebih utama, itu susah sekali. Tetapi itu sebabnya Tuhan mengatakan, kamu butuh yang namanya kasih karunia. Supaya engkau dimampukan. Ini ayatnya tadi, saudara. Jika kita punya kasih karunia yang besar, maka kita bisa melayani, kita bisa mengampuni, kita bisa menerima, kita bisa menolong, kita bisa memikirkan yang terbaik buat orang lain. Itu kalau kita punya kasih karunia, saudara. Kalau tidak, kita tidak bisa. Jadi mengasihi berarti memanifestasikan melalui perbuatan melayani orang lain. Ingat, Yesus mengasihi kita dengan jalan melayani kita, saudara. Jadi Petrus itu selalu ada dasarnya ketika dia mengatakan dalam surat-suratnya, ya kenapa? Karena dia tahu Yesus itu, ya datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Yesus mengasihi kita, itu dibuktikan dengan apa? Dia melayani kita, saudara. Lihat ayatnya. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ingat, Yesus mengatakan bahwa dia mengasihi saya dan saudara. Nah yang dia lakukan adalah, dia itu melayani kita, saudara. Bahkan memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Wow, luar biasa. Seorang tokoh yang terkenal, beberapa di antara kita juga mungkin tahu namanya Mother Teresa. Mother Teresa. Dia mengatakan dia mengasihi orang-orang di India. Dengan cara apa, saudara? Dia melayani. Dia datang ke India. Saudara bayangkan, dia melayani orang-orang yang kena lepra, saudara ya. Orang kena kusta. Bahkan dia tidak takut untuk memeluk orang-orang itu, saudara. Tapi dia dengan begitu luar biasa, dia melayani mereka, saudara. Orang-orang seperti itu. Inilah yang ditulis oleh firman Tuhan. Manifestasi dari, apa saudara? Manifestasi dari kasih. Kalau kita mau mengaktifkan kasih, itu hanya dengan dua cara, yaitu dengan perkataan kasih dan perbuatan kasih. Perkataan kasih tadi saya mengatakan, Anda belum mengasihi orang lain, kalau engkau ngomong sama orang lain, tapi ngomonganmu itu adalah omongan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Engkau sedang tidak mengasihi orang lain. Tetapi kalau engkau mengasihi orang lain, engkau akan bicara, engkau akan berbicara. Seperti orang yang menyampaikan firman. Artinya apa? Omonganmu itu, gak ada omongan-omongan yang tidak sesuai firman Tuhan, saudara. Gak ada. Ingat, supaya terbiasa, supaya otomatis, isilah hidupmu dengan firman. Kalau hidupmu, hatimu dipenuhi firman, yang keluar ini semua kebenaran firman, saudara. Bukan berarti ayat-ayat yang keluar, bukan. Nilai-nilainya, saudara. Nilainya, prinsipnya. Mungkin Anda lupa ayatnya di mana, tapi kebenarannya itu ada di sini. Keluar dengan sendirinya, saudara. Keluar, ada di hatimu dan itu keluar. Perbuatan kasih dengan cara melayani. Melayani orang lain tidak mudah, saudara. Karena egomu itu berarti harus betul-betul mati dan kamu baru bisa melayani orang lain. Kalau kita mengatakan kita mengasihi, maka kita belajar untuk mengasihi dengan cara melayani orang yang kita kasihi, siapapun itu, saudara. Engkau belajar untuk apa? Mengaktifkan kasihmu
Manifestasikan dengan perkataan kasih dan perbuatan kasih, yaitu melalui melayani. Anda ingat-ingat, adakah perkataanmu yang keluar yang tidak sesuai firman Tuhan kepada siapapun itu? Anda harus mengatakan, ampuni aku Tuhan. Aku berarti kasihku ini bisa dingin. Aku sedang tidak mengaktifkan kasih. Aku sedang tidak mengasihi orang lain. Cek. Suami, istri, anak, orang tua, cek kembali. Kapan Anda betul-betul mengatakan, aku mengasihi dengan cara kamu menganggap orang lain itu lebih penting, lebih utama dari engkau. Engkau memikirkan kebaikan bagi orang yang kamu kasihi. Kapan terakhir kali, saudara? Saya harap ketika Anda dengar firman Tuhan ini, Anda tahu mana yang penting. Di akhir zaman ini, ingat saudara, ini ayatnya untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu artinya di akhir zaman. Ingat, di akhir zaman. Yang penting adalah aktifkan kasihmu dengan perkataan kasih dan perbuatan kasihmu. Puji nama Tuhan. Kita belum bisa disebut bahwa kita adalah orang yang mengasihi orang lain jika kita tidak melayani orang tersebut, saudara. Jadi, aktifkanlah kasihmu dengan cara memanifestasikannya, saudara, melalui perkataanmu dan perbuatanmu, yaitu berbicara seperti menyampaikan firman. Ya, saudara, dan nyatakan perbuatan kasihmu itu dengan cara melayani orang lain. Haleluya. Saudara, saya berdoa biarlah kebenaran yang kita terima hari ini itu menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita akan lakukan dalam kehidupan kita mulai hari ini dan ke depan. Ingat saudara, ini adalah yang terutama yang ditulis oleh Alkitab. Yang terutama. Orang akan lihat hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Ya, tadi kan jelas tujuannya, saudara. Ayatnya tadi jelas mengatakan supaya Allah dimuliakan. Tadi ayatnya jelas ya, saudara ya, mengatakan ada tujuannya. Kenapa kita harus melakukan itu, saudara? Lihat, Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Tujuannya, saudara, supaya Allah dimuliakan. Ketika engkau berbicara, ketika engkau melayani, sebetulnya itu tujuannya adalah supaya Allah dimuliakan. Saya berdoa ini yang terjadi, khususnya untuk jemaat IFGF Living Water di tempat ini. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar saat ini, Tuhan. Kami mau menangkap kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Namamu dimuliakan ya Tuhan. Seperti firman yang kami dengar hari ini. Roh Kudus, nyatakan kasih karuniamu atas hidup kami semua di tempat ini. Supaya kami dimampukan untuk kami bisa mengasihi, mengaktifkan kasih kami, yaitu dengan perkataan kasih dan perbuatan kasih kami, Tuhan. Mari Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hidup kami, supaya kami betul-betul bisa melakukannya ya Tuhan. Hamba-Mu perkatakan Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini, siapapun, biarlah setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu saat ini Tuhan, dimanapun ia berada, di rumah mereka, di tempat pekerjaan mereka, di pergaulan mereka Tuhan, di komunitas mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka betul-betul mengaktifkan kasih mereka ya Tuhan, menyatakan perkataan kasih seperti orang yang menyampaikan firman kepada setiap orang. Perkataannya penuh dengan nilai-nilai kebenaran dan menyatakan
kasih melalui melayani orang lain, menganggap orang lain lebih utama, memikirkan yang terbaik bagi orang lain, orang yang kami kasihi, orang yang dikasihi ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, mari nyatakan firman itu menjadi kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari katakan bahwa Tuhanlah yang layak, Tuhanlah yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Mari katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Tuhanlah yang layak menerima pujian, kemuliaan. Bahkan melalui apa yang kita perbuat, semuanya tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin supaya hidup kami sebagai orang-orang percaya, khususnya di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami menjadi orang yang tetap setia kepadamu Tuhan. Kami tidak akan digoyahkan oleh apapun ya Tuhan. Kami tidak pernah takut apapun, karena kami punya Tuhan yang unshakable, Tuhan yang tidak tergoyahkan ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Dan kami pun anak-anaknya menjadi orang-orang yang tidak akan tergoyahkan ya Tuhan oleh apapun. Itu sebabnya kami sekali lagi perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap umat-Mu, untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Secara khusus kami mau berdoa untuk yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk Nana yang mengalami gangguan kesehatan juga Tuhan, Kau yang jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Pulih ya Tuhan, iman kami Tuhan bersama-sama sehati mengatakan sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada saudara kami yang lain yang mungkin mengalami kelemahan tubuh yang kami tidak sebutkan namanya, Tuhan Kau Allah yang maha tahu, Tuhan jamah ya Tuhan, sembuhkan. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini dihinggapi kekhawatiran, dihinggapi ketakutan, kecemasan, Bapa, kami ingin Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupannya ya Tuhan. Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab ya Tuhan untuk hidupnya. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berkatakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami berkatakan, Engkau yang menyingkirkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di dalam nama Yesus. Untuk setiap umat-Mu Tuhan, tidak ada yang takut lagi, tidak ada yang cemas lagi, tidak ada yang khawatir lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh ada dalam damai sejahtera, dalam sukacita ya Tuhan. Karena kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk pekerjaan umat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, dalam nama Yesus. Ketika harus keluar kota, lindungi Tuhan, jagai Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang menyertai Tuhan. Engkau yang menyertai. Dan terus memberikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Sehingga tetap bisa bekerja, melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya.